Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, selama semuanya baik-baik saja, kita merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Tetapi ketika hidup mulai goyah, barulah kita mencari tempat yang benar-benar dapat menopang kita. Ungkapan ini menggambarkan kenyataan hidup yang sering kita alami, di mana ketika semuanya berjalan lancar, kita merasa hidup ini aman. Dan ketika kita masih memiliki pekerjaan, kesehatan masih baik, tabungan masih cukup, dan keluarga masih mendukung, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah manusia, selalu berusaha membangun tembok-tembok perlindungan dalam hidupnya. Ada yang merasa aman karena kekayaan, ada yang mengandalkan jabatan, ada yang tergantung pada relasi, kekuasaan, pendidikan, atau kemampuan yang dimilikinya. Memang semuanya itu dapat menjadi berkat Tuhan, tetapi tidak satu pun yang dapat menjamin keamanan untuk selamanya, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada saatnya badai datang tanpa pemberitahuan. Usaha yang selama ini berkembang mulai mengalami kemunduran. Hasil pemeriksaan dokter ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Orang yang selama ini kita andalkan ternyata tidak selalu mampu menopang kita. Di saat seperti ini, kita mulai sadar bahwa rasa aman yang selama ini kita miliki ternyata dibangun di atas sesuatu yang bisa berubah kapan saja. Dan sejarah membuktikan itu, Sobat Kairos, bahwa benteng yang paling kokoh sekalipun akhirnya dapat runtuh. Tembok yang paling tinggi pun suatu hari bisa rubuh. Kalau demikian, di manakah kita menemukan perlindungan yang sejati? Pertanyaan inilah yang dijawab oleh firman Tuhan melalui kitab Nabi Zakaria hari ini. Ketika kitab ini ditulis, bangsa Israel baru kembali dari pembuangan Babel. Mereka memang sudah kembali ke tanah perjanjian, tetapi keadaan Yerusalem masih jauh dari kata aman. Kota itu belum memiliki tembok kokoh. Padahal pada zaman itu tembok kota bukanlah sekedar bangunan. Tembok adalah lambang perlindungan. Kota tanpa tembok adalah kota yang terbuka terhadap serangan musuh. Sobat Kairos, tidak heran jika bangsa Israel hidup dalam kegelisahan dan ketidakpastian. Di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang sangat menghibur dengan berkata, dan aku sendiri akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya. Tuhan tidak berkata, aku akan segera membangun tembok bagimu. Tuhan juga tidak berkata, aku akan mengirim pasukan untuk menjagamu. Artinya, Tuhan tidak menyerahkan perlindungan umatnya kepada siapapun. Dia sendiri yang mengambil peran sebagai pelindung mereka. Seolah-olah Tuhan berkata, kalaupun engkau belum memiliki tembok atau benteng, tetapi engkau memiliki aku. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa, Sobat Kairos. Ketika manusia merasa tidak lagi memiliki pegangan, Tuhan justru menawarkan dirinya menjadi sandaran yang tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan juga menyebutkan bahwa Dia akan menjadi tembok berapi. Dalam Alkitab, api sering dilambangkan sebagai kehadiran, kuasa, dan kekudusan Allah. Kita mengingat bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang api pada malam hari di padang gurun.
Api menjadi tanda bahwa Tuhan hadir bersama umatnya. Demikian pula di sini Tuhan berjanji bahwa hadiratnya akan mengelilingi dan menjaga umatnya setiap waktu. Sobat Kairos, janji ini bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu. Janji ini juga berbicara kepada kita hari ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan keluarga. Mungkin pekerjaan sedang tidak menentu. Kondisi ekonomi saat ini membuat kita cemas. Atau masa depan terasa penuh ketidakpastian. Bisa jadi kita merasa seperti Yerusalem pada waktu itu, seolah-olah hidup ini tidak memiliki tembok perlindungan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa perlindungan yang sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang menyertai kita. Yang lebih indah lagi, Tuhan tidak berhenti dengan berkata bahwa Dia akan menjadi tembok di sekeliling umatnya. Dia juga berkata, aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Artinya, Tuhan bukan hanya menjaga kita dari luar, tetapi juga memenuhi kebutuhan kehidupan di dalam diri kita. Saat ini banyak orang yang dari luar tampak aman, tetapi dalam hatinya penuh ketakutan. Rumahnya besar, pekerjaannya baik, hartanya cukup, tetapi tidurnya tidak nyenyak karena penuh dengan kekhawatiran. Sebaliknya, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan dapat memiliki damai sekalipun keadaan di sekitarnya belum berubah. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak bergantung pada situasi. Damai itu lahir karena kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama kita. Ketika Tuhan menjadi kemuliaan di dalam hidup kita, hati kita tetap tenang sekalipun dunia di sekitar kita sedang bergoncang. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah selama ini kita meletakkan rasa aman kita? Apakah kepada kemampuan sendiri, pada tabungan, pada pekerjaan, pada jabatan? Semua itu memang berkat Tuhan, tetapi semuanya juga dapat berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dialah benteng yang tidak pernah runtuh. Karena itu Sobat Kairos, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh rasa takut ketika keadaan berubah. Mungkin hari ini ada pintu yang tertutup, rencana yang tertunda, atau harapan yang belum terwujud. Namun selama Tuhan menjadi tembok di sekeliling hidup kita, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencananya atas kita. Marilah kita belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dunia menawarkan berbagai macam tembok untuk memberi rasa aman, ingatlah bahwa semuanya itu suatu saat dapat runtuh. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal menjaga anak-anaknya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.